Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang sekali hari ini ada gua lagi Herjuno Syaputra seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, tiap sorenya dari jam 4 sekitar kurang lebih 30 menit atau 45 menit ke depan lah ya maksimal kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber ya. Setiap hari ya beda-beda dengan tema yang beda-beda dengan insight dan ilmu yang beda-beda juga yang pastinya bisa memperkaya horizon kita dalam melihat dunia dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang yang bisa. Tentunya ini penting banget untuk anak muda experience many things karena gua rasa ya namanya anak muda pintar, aktif, tapi kadang pengalaman kurang banyak. Nah, melalui podcast ini kita akan belajar dari orang-orang yang memang punya strength di bidangnya masing-masing dan pengalamannya yang luar biasa tentunya. Nah, seperti biasa, tiap sore teman-teman bisa nonton di banyak platform. Di sini ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo. Ada juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan websitenya Partai Perindo. Semua bisa diakses, tinggal pilih mau nonton yang mana. Dan kalaupun nanti nontonnya cuma sebentar, bisa nanti dilanjutin lagi karena ada di archive-nya ya, khususnya di YouTube-nya. Terus juga untuk nantinya juga seperti biasa, kalau ada teman-teman yang ingin memberikan quotes ya, boleh nanti kita pilih selama obrolan boleh ditonton. Kira-kira nanti obrolannya dirangkum gitu satu dua kalimat. Nanti dari teman-teman bisa kasih masukan ataupun ya kalimat-kalimat yang nanti let's say quote lah ya seperti itu kita pilih beberapa pemenangnya. Masing-masing bisa dapat voucher senilai 100.000 rupiah e-voucher, alright. So tapi jangan lupa untuk tetap follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Nah, seperti biasa kalau sore ini kan memang suasananya kalau Jakarta jalanannya agak padat ya lately, dan teman-teman juga mungkin masih apa ya banging otaknya kerjaannya karena waduh lagi hectic karena ya 4 sore biasa transisi mau pulang, atau juga yang masih sekolah masih studi juga ini juga jam-jamnya pulang ke rumah. Apapun yang dikerjakan semoga lancar, semoga semuanya sehat dan tetap menjadi berkah untuk banyak orang seperti itu ya. Nah, kalau bicara mengenai tema kita hari ini menarik. Tadi pagi aku baca artikel dan memang sebenarnya udah cukup lama tahu soal ini ya, bagaimana wisata medis di tanah air. Kalau di 2021, Desember 2021, aku ingat Presiden Jokowi itu ke Bali waktu itu buat letakin batu pertama untuk pembangunan Bali International Hospital, something like that ya, kalau nggak salah. Pokoknya rumah sakit bertaraf internasional. Dan di situ disinggung sama Pak Jokowi bahwa setiap tahun ada 2 juta orang Indonesia ya kalau nggak salah, yes, 2 juta orang Indonesia pergi ke luar negeri, ke Singapura, Jepang, Malaysia ya, bahkan Amerika Serikat untuk tadi berobat, untuk wisata medis ya, atau wellness juga bisa di sini. Nah, sadar atau enggak dengan 2 juta orang yang keluar negeri untuk berobat ini, secara nggak langsung kita kehilangan pendapatan sekitar 97 triliun. Ya, nggak nyalain sih ya, karena memang mereka butuh ya kebutuhannya tadi untuk berobat, dan juga beberapa negara kan memang mengakomodir wisata medis yang memang sudah terkenal dari dulu. Nggak usah jauh-jauh ya ke Malaysia misalnya ya, ke beberapa tempat juga di Malaysia memang sangat terkenal dengan wisata medisnya, dan konon katanya lebih murah, lebih lebih bagus dari Indonesia. Nah, ini jadi PR untuk kita bersama sebenarnya. Gimana sih wisata medis di tanah air ini? Apakah kita bisa mampu menembus pasar internasional ataupun bersaing dengan negara-negara yang nggak usah jauh-jauh di ASEAN saja? Nah, ini tantangan dalam pengembangan wisata medis menjadi tema kita hari ini ya, bersama tamu kita hari ini ada Dr. Taufik Jamaan SPOG. Assalamualaikum Dr. Taufik. Ya, selamat sore Selamat Mas Juno. sore ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah, senang Alhamdulillah. sekali diundang Iya, di podcast terima Aksi. kasih sebelumnya dokter Ya, sudah jauh-jauh dari Menteng. jalan kaki aja. Jalan kaki, makanya saya bilang jauh-jauh sekali karena tadi saya barusan dikasih kartu namanya dokter ya, Ya, dari Menteng Jakarta sih, rumah sakit Bunda. Tetanggaan ya dok ya. tetanggaan ya. Nggak nggak jauh lah ya. Kawasan sini familiar lah ya. Ya, siap. Macet ya dok kalau sore?
sore, waduh luar biasa di mana-mana, seluruh Iya, jalan traffic Jakarta jam ya. bener. Dokter Taufik, terima kasih juga sudah mau hadir hari ini. Kita ngobrol ya sedikit lah ya, kira-kira Ya, 30 menit soal bagaimana wisata medis. Tapi sebelum kita bicara medical tourism, ada juga kita bicara wisata kesehatan ya, wellness juga ya, yes. Dok. Ini juga mungkin masih agak beberapa yang asing tapi mirip tapi agak beda seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas bersama Dokter Taufik. Tapi kalau boleh kenalan dulu Dok Ya, Juno sama teman-teman yang nonton. Dokter kesehariannya praktek di mana, apa yang dihandle? Silakan oke. monggo. Ya, Aha, terima kasih kawan-kawan sekalian. aha, Jadi ini tema hari ini sangat menarik sekali mhm. dan ini perlu buat kita sebenarnya ini udah keseharian kita ya di Betul. bidang wisata medis ini. Saya kebetulan sebagai ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia Mhm. saat ini praktek di Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta Baik. sebagai di Obgyn ya, dokter Mhm, kandungan. Lebih banyak menangani fertilitas, bayi tabung dan lain-lainnya, mhm, obstetrik, dan juga di Brawijaya Hospital Sarjo mhm. dan di Hermina Jatinegara. Oke. Dan kita konsisten lah dalam 2-3 tahun ini pandemi ini kita Mhm, dorong terus untuk medical tourism atau wisata medis ini berkembang. mhm. Oke. Nah, karena ini juga satu program utama dari pemerintah, Aha. karena tadi disampaikan bahwa ada sekitar omset sebelum pandemi ini ada sekitar 150 triliun di kawasan. Dan itu 100 Mhm. triliun disumbang oleh warga Indonesia yang Iya. bolak-balik berobat ke luar negeri. Jadi, Jadi bayangkan heeh, devisa yang hilang ya. benar. Tadi kalau yang saya baca 97, kalau dokter datanya ada bahkan lebih dari itu ya, Dok Ya, ya. lebih dari itu. Triliun karena memang angkanya tadi jutaan yang keluar. Ya, Ya, betul. jutaan orang yang keluar negeri untuk bicara medis. Tapi sebelum kita ngobrol soal medical tourism dan wisata kesehatan, aku mau nanya something dulu, Dok. Jadi kan dokter tadi spesialis ya, Ya. Obgyn ya. Dokter dukun beranak. Dukun beranak. Ini ada mantri Dok satu ini. Ya, itu ada juga apalagi nih. Ada suster. Ya, Oke. oke. Dokter beranak. Oke. Iya ya. Dulu orang bilangnya dokter beranak. Oh God. Iya iya Ya. iya iya. Udah lama aku nggak denger itu Dok. Ya, Bahasa. kalau sekarang sih di fertility lebih banyak Ya ya kita ya ya. spesial untuk request ya. Oke. Mau Nah, kembar 2, 3, mau cewek cowok boleh. dokter beranak. Dok, aku mau nanya dulu nih soal Obgyn ya, dokter juga. Kalau ada yang nanya sama Dokter Taufik, what is the best thing about being dokter atau ya Obgyn tadi di Obgyn apa satu dua kalimat? Ya, Aha, Obgyn itu kita berpikir bagaimana melahirkan generasi masa depan. baik. Jadi kita harus betul-betul well prepare, Aha, ibunya sejak dari 1000 pertama hari kelahiran itu. wow. Jadi mulai dari preconception, Aha. kita siapkan makanan yang baik, psikologis yang baik, Oke, sehingga dia hamil mendapatkan janin yang terbaik tentunya. oke, wow. Jadi karena kita pikirkan bukan hanya sesaat itu, tapi adalah mereka adalah masa depan Indonesia. I see, wow, Hmm, nice, beautiful. I mean, ya, ini insight yang sangat berbeda, ya, yang kita pernah dengar. Ya, kalau orang kan bicara ya dokter-dokter yang lain. Kalau Obgyn memang luar biasa ya dok ya tadi menyangkut ya, kehidupan ya, betul. calon-calon Ya, manusia yang akan manusia. menjadi generasi yang akan melanjutkan Benar, kita. benar. Oke, Hmm. oke. Makanya ya, ada yang ingin memprogramkan mungkin? Atau bisa kembar ya dok, bisa ya? Ya, Insya Allah ya. insya Allah. Oke, baik. Oke, kalau tadi sudah dokter bicara Obgyn dan juga background dokter. Nah, sekarang kita ke tema dok. Ini medical tourism atau wisata medis. Ada juga yang bilang ada wisata kesehatan, wellness tourism. Yes. Ini two different things, right? I mean, beda atau sama sebenarnya dok? Oke, Ah. jadi medical tourism atau kita sebut dengan wisata medis, ada juga health tourism, Health ya, tourism, wisata ya. kesehatan. Jadi itu sebenarnya ada 4 poin ya, 4 subjek. Ada di bidang medical ya, medical tourism, bidang kesehatannya untuk orang sakit jantung, berobat, bayi tabung, segala macamnya. Atau yang sekarang banyak ortopedi, mata, semacamnya. Dan yang lain adalah MICE ya, seminar Yes, ya, MICE, untuk event-event segala macam. Jadi orang sambil seminar bisa tourism juga. Yang lain adalah sport medicine, sport tourism. Oke. Jadi kayak GP di Lombok ya, orang sambil nonton sport Yes, bisa betul. jalan-jalan juga. Aha. Atau yang terakhir ketika ada wellness. Oke. Wellness ini untuk fisioterapi, untuk Oh. kebugaran ya, untuk spa, massage semacam dalam artian ada termasuk juga di sini ada senior living.
Oke. Jadi kita bagaimana merawat orang tua dalam satu kawasan tertentu, mereka dikontrol kesehatannya, itu kita bikin senior living atau nursing home. Itu semuanya bagian dari medical tourism. Medical tourism. Ya. Dan mungkin kalau kita lihat tadi bahwa potensi di tanah air, Dok. Yang saya singgung di awal, banyak orang ya orang Indonesia berobatnya kok aku nggak tahu apa alasannya ya, tapi beberapa mending ke Malaysia, mending ke Singapura, dia bilang. Padahal itu luar negeri ya, Dok. Enggak kok, lebih murah gitu kan. Itu ada yang bilang pelayanannya juga bagus. Nah, kalau dokter ngelihat ada kayak barrier seperti ini, ada gap ya. Ada orang menilai bahwa agak skeptis bicara wisata medis di tanah air karena negara-negara tetangga sudah lebih dulu. Kalau dokter melihat apa sih yang harus kita perbaiki biar kita tadi nggak usah dulu lebih dari mereka, paling tidak bisa bersaing. Ya, oke. Pertama tentu harus kita edukasi, promotion ya, dan utamanya adalah bagaimana menimbulkan trusting ini. Jadi sekarang ini ada faktor distrust itu. Iya sih, trust itu sih. Trust. Jadi artinya walaupun kalau kemampuan dokter kita banyak yang hal-hal tertentu lebih kalau hebat. kemampuan nggak ada beda ya? Tidak beda, sama aja. Dan bahkan banyak dokter-dokter kita juga jadi jadi role model di luar negeri begitu ya. Jadi mengajar di luar negeri. Itu banyak profesor kita juga setiap live operation tuh di live demo dari luar negeri gitu. Jadi dicontoh. Dan dari skill cuma kadang-kadang kita memang orang kita karena promosinya kurang, rumah sakitnya promosinya kurang, jadi sehingga itu diambil tuh pasar captive market promosinya kurang dan itu bagaimana kita menjual dokter-dokter kita. Kalau di luar negeri mereka bebas menjual, kalau kita kan ada etika, ada aturan-aturan bahwa kode etiknya dokter nggak boleh berpromosi kan? Iya, tidak boleh ada di istilah banner gitu-gitu. Nggak boleh. Kita sekarang kemanapun airport di Indonesia terlihat ada Malaka, Pantai Hospital, ya Gili Negros atau Siloam, dan kita bikin apply kartu kredit di bank pemerintah aja ada. Silakan Anda bisa di Mount Elizabeth dapat diskon spesial. Nah, kita jadi sedih kan? Iya dong. Kita duduk di airport airline kita, pesawat Garuda misalnya, buka majalah, itu iklan-iklan rumah sakit luar negeri semua. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, termasuk jadi promotion tadi. Jadi harus betul-betul masif dan seluruh departemen itu terlibat. Berarti ya kalau bicara kemampuan ya tadi dokter kita luar biasa, bagus-bagus semua. Ya sama aja sebenarnya. Jadi yang tinggal promosi nih. Promosi gimana kita tadi biar memang kalau di luar kan dokternya bebas ya. Beriklan and everything ya. Nah, barrier ini di Indo gimana nantinya untuk dokter? Karena saya beberapa anggota keluarga ada yang dokter memang saya tahu bahwa kita tuh nggak boleh tahu ada di banner. Hah, kenapa? Saya bilang, "Oh, ya nggak boleh, ada kode etik." Nah, ini gimana? Gap ini nanti. Ya, mungkin nanti kita harus pakai ada spesial kayak LO ya, liaison officer-nya. Jadi ada orang-orang ya tanda petik agent lah begitu ya. Jadi harus kita garap juga bidang IO. Jadi nanti mereka yang akan lebih promotion ke luar negeri. Kalau fasilitas Dok, rumah sakit sendiri di tanah air seperti apa? Di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta atau di beberapa kota besar itu kita udah sangat high tech juga. Jadi udah latest lah. Jadi teknologinya. Nggak ada sebutan kalau rumah sakit di Indo nggak lebih baik dari Malaka. Juga. Kita udah nguasain teknologinya, kita ada robotic surgery juga di mana-mana. Nah, kalau bicara tadi promosi ya, itu tadi nanti PR-nya adalah gimana koordinasinya, agentnya tadi ya untuk beberapa rumah sakit, dokternya yang memang dalam tanda kutip memang kita harus promosikan, kita jual gitu. Tadi yang dokter singgung di awal trust. Aduh, ini sebenarnya ini saya juga nggak mau melihat bahwa orang kita lebih percaya itu, tapi kadang memang ya ada branding di luar yang lebih bagus, mouth to mouth, atau mungkin ada beberapa yang membuat internal lah kasus-kasus di Indonesia yang orang akhirnya skeptis dengan pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana kita membangun trust ini Dok, biar masyarakat kita juga percaya sama pelayanan kita kesehatan? Jadi itu kita tidak tidak menafikan bahwa itu ada pada beberapa dokter-dokter zaman dulu lah begitu ya. Kalau sekarang kita udah punya dokter-dokter muda, dokter baru yang skillnya hebat dan mereka lebih well informed ya pada pasien dan lebih komunikatif gitu ya.
Dan dulu mungkin ada dokter-dokter yang terlalu arogan misalnya, tapi kita akan perbaiki itu. Dan sekarang saya lihat udah banyak sekali, Oke. ya ada Ah, aturan-aturan di rumah sakit mhm. juga bahwa dokter harus lebih lebih Friendly. komunikatif, friendly kepada pasien. Nah itu ya, Kenapa saya ketawa dari tadi tuh ya, dokter bilang dokter-dokter arogan? Karena saya tahu beberapa mm, ya saudara ya, yang memang dokter spesialis apalagi aduh apalagi yang bedah. ya, Saya udah tahu banget. mm, Karena memang saya nggak nyalain dok. ya, Beberapa memang mereka harus cepat, mm, tegas ya, harus harus in time, nggak boleh. Harus persis gitu ya. ya, Jadi itu kebawa akhirnya ya, ke kehidupan sehari-hari ketika di ruang OP ya yang ya, mau aduh so gini. ya. Di- Makanya Stres. stresnya kebawa ke sehari-hari akhirnya lebih tadi lebih ego segala Ya, macam. Nah, ini juga jadi concern ya bahwa dokter kita betul. memang harus lebih friendly lagi. Ya. Oke. Dan itu udah Ah, diperbaiki, oke. udah dimulai lah gitu. Aha. Oke, jadi PR-nya tadi ada promosi ya, trust juga, terus fasilitas. Ada hal lain dok yang Nah, menurut dokter? termasuk tadi Oh, yang kenapa ada pricing ya, ya pricing. menganggap Iya luar yang negeri lebih murah. lebih murah ya. Ada berapa layanan tertentu memang mereka murah karena subsidi. Oke, Misalnya untuk salah satu bayi tabung aja, obat-obat kalau di luar negeri itu mereka subsidi pemerintah. subsidi Nah, kalau pemerintahnya. kita Oke. obat bayi tabung aja udah itu sama kayak beli tas mahal ya, Aha, tas bermerek, ya, kena pajaknya tinggi oke, sekali, oke. dianggap barang mewah gitu. Aha, Nah, kalau di luar negeri mereka subsidi sehingga harga bisa mhm, ditekan. oke. Nah, itu pricing strategi itu sebaiknya pemerintah juga Nah, perhatikan. pricing strategi kita gimana nanti? Kalau kalau kayak Mm. gini ya pasti yang di luar lebih murah dan orang Ya, akan keluar terus dong. ya, dan kita akan Mhm, dorong ke Kementerian Keuangan atau mhm, pemerintah untuk bisa cut oke. hal-hal seperti itu. Oke, nah kalau tadi dokter bilang bayi tabung itu kan Mm. salah satu potensi ya, Ya, banyak orang keluar banyak untuk sekali. itu. Ada field lain, bidang lain yang memang pasarnya memang besar selain tadi bayi tabung apa? Ya, banyak Dok, jantung, jantung, aha, operasi ortopedi, mhm, bedah tulang ya. mhm, Kita kadang-kadang tahu total knee replacement, ganti mhm, lutut, ganti tumit mhm, misalnya, mhm. itu bisa di Malaysia misalnya kan, Oke, oke, atau jantung di Malaysia mhm, atau di Singapura begitu kan. mhm, mhm. Nah dok, kalau kita lihat juga bahwa tadi dokter lihat bahwa pak fasilitas kita sudah punya, Ya, dokternya juga bagus-bagus. Kalau dari pemerintah, pricing strategi masih PR ya, mhm, promosi juga masih PR. Sekarang pemerintah kan dokter ketua asosiasinya. ya. Apa langkah yang sudah diambil pemerintah dok untuk tadi biar program ini wisata medis ini biar tadi nggak lama prosesnya biar kita Ya. juga masih bisa udah bisa bersaing lah dalam waktu dekat. Apa yang sudah dilakukan? Oke, jadi Aha, salah satunya yang tadi disampaikan bahwa mhm, ada upaya untuk membentuk international mhm, hospital ya mhm, terkait dengan wisata medis ini, mhm, dan networking dengan rumah sakit yang top ya seperti mhm, Mayo Clinic ya Amerika, atau dengan mhm. Cleveland, atau dengan Oxford, Boston segala macam gitu. Jadi Oke. John Hopkins ya. Mhm. Jadi ada networking dengan luar itu sehingga trust masyarakat akan naik lagi. Oke. Dan juga yang kedua, artinya kita menghambat orang-orang untuk keluar Ke luar walaupun negeri. sekarang kan Aha. border udah dibuka ya. Oke, oke. Jadi tujuannya adalah bagaimana ada transfer of knowledge juga Hmm, kepada dokter-dokter di Indonesia. dokter-dokter di Indonesia. Nah, dok, kalau tadi kan kita lihat pasarnya kita ingin nge-grab pasar lokal ya, Ya, di dalam dulu betul. agar mereka tidak keluar. Ya, Is there any other chance untuk kita grab luar. yang luar untuk datang ke Ya, Indonesia? Aha, nextnya nanti akan ada dari luar dengan ada program-program yang ada terkait dengan paket-paket wisata yang tadi ya. Karena kita kan wisata kita unik juga. oke. Misalnya ada paket untuk herbal medicine, ada Ya, kalau China tuh ada tropical medicine, ada TMC gitu ya, aha, aha. total medicine-nya. Jadi Iya, ada iya, iya. paket-paket yang mungkin di Bali spa massage-nya lebih keren lagi gitu ya. Mhm, Bisa mhm. seperti itu. Oke, jadi nge-grab. Jadi kita bisa masuknya di wellness ya, Di wellness-nya. jatuhnya ya. Iya, kita Nggak, ada geowisata, ada hmm, naik gunungnya, ada oke, terapi air laut semacam. oke. Terapi Jadi, air panas kita sangat kaya sekali. oke. Nah, berarti kalau pertanyaan saya gini, berarti apa yang membuat kita beda dari mereka? Keunikan tadi. Keunikan daerah kita. Oke. Iya, Yang belum kita tentu mereka punya kan. belum, ya betul. Jadi sebenarnya ini yang bisa kita jual untuk wisatawan asing Iya, datang ke Indonesia. Indonesia untuk
tidak hanya wisata medis tapi wellness tadi Iya. ya. Kalau teman-teman mungkin agak bingung, kalau medis kan lebih ke tadi medical ya. Iya, medical rumah Kalau sakit. wellness ini lebih Kebugaran. kebugaran. Iya. So ada Ya, aktivitas, ada air laut, berenang, terapi jadi ada gunung ya. wisatanya juga ya. Terapi hutan kita juga maju sekarang, forestry. Terapi hutan. Iya. Teman-teman mau terapi apa? Ikan cupang mau? Coba. Nanti digigit. Oh, itu ada loh, Ada Dok. juga. Ikan apa itu, Dewan ya? Ya. Yang bukan cupang sih. I don't know what's that. Ya. Bisa juga mungkin, Dok, Lirik dijual. Jepang ya. Iya, iya. Oke, jadi sebenarnya ini tadi pertanyaan saya, Dok. Sebenarnya sebelum akhirnya dokter jawab bahwa apa yang membuat kita beda sehingga kita bisa bersaing. Ternyata wellness-nya kita itu juga bisa kita jual Iya, ya, Dok ya. betul. Oke, ke depannya, Dok. Setelah dengan plan dan everything yang kita tadi obrolkan, kita sedang dikerjakan sekarang. Kapan sebenarnya kita benar-benar siap dengan medical tourism atau medical wellness ini? Ya, saya Tourism, rasa dalam 2 tahun ke depan sudah harus ini ya. 2 tahun. Ya, harus. Oke. Why Wah. 2 tahun? Ya, dalam sekarang kan kita lagi siapkan infrastruktur Oke, juga, oke. termasuk rumah sakit, SDM juga akan kita tata. Dan ini besok ada event-event dengan jaringan Oke. travel internasional, kita akan perbaiki itu. Baik. Dan juga international event melibatkan keraton-keraton budaya juga kita kembangkan. Oke, karena itu kaitan dengan promosi ya, Dok. Ya, Iya, dan karena- kami juga akan buat ada semacam anjungan herbal di Taman Mini, herbal jamu. Jadi oke. kita kekayaan Nusantara kita ekspos juga. Iya, menarik tadi kerja sama travel karena mereka jualan paket kan ya. Pasti. So ya pasti bisa masuk sekali dengan Iya. itu tadi promosi wisata dan festival Iya. tadi. Oke, wow, beautiful. Karena kalau saya lihat potensinya Luar biasa Luar kalau biasa. Indonesia ya. apalagi kita tahu kita COVID ya Iya. di dunia yang uncertain ini, Dok, Iya, ya, betul. yang kita sebut nggak tahu kapan ya segala macam. Buka. Ya, COVID ini kan merubah paradigma kita. Apakah dari sini, Dok? Ya kita tahu ini musibah, tapi ada blessing in disguise. Orang Iya. makin sadar tentang kesehatan. Betul. Kalau bicara mengenai dua hal ini, Dok, COVID dan wisata medis, Ya. apa yang bisa digali di sini untuk ya tadi pengembangan wisata medis dan wellness juga? Ya, banyak sekali ya. Jadi kita tahu sekarang post COVID ini ada long COVID segala macam. Yes. Jadi banyak orang mengalami gangguan pernapasan ya. Jadi kita bisa bikin treatment untuk untuk pernapasannya, misal ke gunung, ke Oke. laut segala macam ya. Dan ada meningkatkan untuk kapasitas paru-paru ya, dengan terapi oksigen, Oke. hiperbarik segala macam. Jadi banyak sekali yang terkait dengan wellness ini. Misalnya sebelum program treatment di rumah sakit, mereka kita lakukan detox dulu ya. Ada akupuntur, ada macam-macam. Jadi itu tujuannya untuk meningkatkan kebugarannya. Kebugaran, karena kita tahu tadi ada post dan long COVID ya, Dok. Iya, Di sini betul. juga berarti kalau kita lihat potensi medisnya ada ya untuk Iya. market ini yang kita juga Iya. bisa jual. Oke, Dok, kalau bicara anak muda, Dok, ya. Iya. Kita lihat dokter-dokter muda gitu ya, baik itu ya tenaga medis muda. Dokter melihat masa depan tenaga medis kita, dokter dan semua yang menunjang ini. Bagaimana dokter melihat potensi mereka untuk nanti ya dukungan terhadap medical tourism ini? Ya, saya rasa anak muda ini kan adalah pelaku ya, artinya sebagai orang yang sangat diharapkan sebagai kita ide-ide kreatifnya. Ya, ya. Ya, jadi kami juga di daerah banyak melibatkan anak-anak muda untuk meningkatkan memberikan layanan atau suatu ide-ide yang bersifat kreatif. Misalnya kita kembangkan desa wisata. Ya, Oke. desa wisata Ya. atau smart village juga. Jadi di situ ada support untuk IT-nya juga ya. Jadi Oke. pakai aplikasi. Di situ mereka bisa kembangkan layanan untuk musiknya, terapi herbalnya, dan buat kerajinan-kerajinan yang bisa kita jual untuk. Ya, Jadi ya, mereka mengembangkan juga unit-unit usaha di desa atau di kampung untuk bisa dibeli oleh pasien-pasien yang berobat ke sana. Baik. Nah, kalau wilayah sendiri, Dok, di Indonesia ada wilayah khusus kah yang nantinya memang akan kita jadikan beberapa spot seperti itu untuk medical tourism ini? Ya, sebenarnya udah banyak juga kan kita sebenarnya paralel aja atau ngikut dengan program pemerintah juga Oke. seperti kayak Bali, Jogja, Bali, ya. ya daerah Lombok ya, Mataram, Yes. termasuk Jawa Barat juga, dan Toba.
Toba. Ya, nah sekarang kita juga Oke. Sulawesi Utara juga masuk prioritas juga. Aha, aha, Karena di situ ada Bunaken, Likupang yang mau aha. dikembangkan. Oke. Dan kalau kalau yang dokter sebutkan tadi, berarti pertimbangannya salah satunya juga memang karena selain tadi fasilitas, wilayahnya ya dok Ya, ya, mereka udah masuk landscape-nya ya. prioritas juga, prioritas Oke. wisata, destinasi. Jadi memang kita bangunnya memang dekat dengan Harus, destinasi. harus. Oke, Karena itu oke. kan dia terkoneksi dengan layanan wisatanya. Oke, jadi memang nanti wisata medisnya memang ya tadi harus dekat dengan Iya, tempat-tempat wisata tadi yang dokter sebaiknya. sebutkan tadi. Karena ada Aha. koneksi dengan rumah sakit sebagai support Oke, system. oke. Nih dok, kalau saya pengalaman juga di luar negeri ya, ketika berobat di luar misalnya, selain murah tadi, fasilitas pendukung seperti hotel-hotel ya dok, Iya. ini banyak kalau yang di Malaysia, Singapura dekat sekali ya, Iya. jalan kaki doang kadang, kan nempel gitu Iya, kan betul. dengan rumah sakit. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang memberikan, let's say, kamar hotel gratis ya, penginapan gratis untuk keluarga pasien. Iya, Ini jadi pertimbangan kan, karena kalau kita berobat kan kita bawa keluarga dok. pasti. Gimana dok? Ya, jadi itu udah mulai dibuat juga di beberapa hospital group ya di Ya. Indonesia. Jadi ada rumah sakitnya, ada guest house-nya Yes. atau hotelnya. Itu terkoneksi dalam satu layanan juga. Jadi artinya kita sebenarnya nggak menyasar hanya pasien saja. Oke. Justru yang terbesar pengeluaran itu expense itu Benar. dari keluarganya. Itu Ya, yang saya sebutkan. dan kita arrange nanti setiap keluarga yang datang ada paket-paket wisatanya, mau shopping, mau main golf dulu, mau Oke. jalan-jalan ke pantai atau Oke. ke tempat wisata. Oke. Nah, jadi travel atau IO yang mengatur itu udah siap untuk handling keluarga Iya. gitu ya. Jadi Oke. justru kadang-kadang lebih banyak dari biaya operasinya Benar. Pasiennya. Oke, shoppingnya lebih banyak. Shoppingnya lebih banyak. Betul. Ini health service in a very fun way. Itu bagian Oke. dari meningkatkan Oke. kecepatan Oke. recovery-nya. Nah, karena tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Juno mau ngajak teman-teman juga sama dokter. Kita ngeliat beberapa foto dokter ya, aktivitas yang sudah dikerjakan terkait medical tourism. Oke. Oke, ini kapan dok? Nah, ini kita waktu diterima Pak Wapres ya, Iya, Pak Maruf Amin. ya Pak Kiai, Pak Abah, Pak Abah? Amin, Iya. di rumah beliau. Oke. Jadi ada berapa pengurus ada berapa dokter direktur rumah sakit, Jadi ada waktu dari itu kawan-kawan dari Belgia Oke. juga. Bahasan apa waktu itu? Masih soal medis juga? Ya, wisata medis wisata juga, dan medis beliau sangat support sekali dengan Mhm. pengembangan wisata medis ini. Ada kawan-kawan nih, Dr. Reza dari ahli stem Oke. cell juga. Oke. Ya, Ini kapan dok? mungkin kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Oke, baik. Next, ini Nah, terus ini kita network dengan rumah sakit ini dengan direksi rumah sakit RSI Cempaka Putih ya, Masjid Islam. Oke. Muhammadiyah kan punya jaringan 126 rumah sakit di rumah Indonesia. sakit Muhammadiyah ya. Oke. Nah, ini Ini- kita waktu launching ada alat deteksi Wicardio. Oke. Jadi alat kecil sebesar handphone untuk deteksi gangguan irama jantung ya. Ini sangat Wicardio. penting untuk atlet atau untuk traveler ya. Oke, seperti saya dok. Jadi dia cukup ini kelihatan langsung terkirim datanya ke dokter-dokter. Ini? Nah, ini di Suci Hospital ya, Buddha Suci Hospital di Pantai Indah Kapuk. Kita Yes. diundang direksinya Suci untuk Hospital. presentasi atau untuk kerjasama pengembangan wisata medis juga dan Oke. untuk klinik IVF bayi tabung. Baik. Next. Ini adalah? ini ada seminar untuk jantung ya, Hmm. dari beberapa dokter-dokter jantung. Harapan kita untuk kaitan dengan wisata medis juga. Oke, we love cardio. Ya. Udah, ini doang. Oke, Ya. waduh. Itu jadi beberapa kegiatan dokter ya, Ya. kaitannya dengan wisata medis dan pengembangan segala macam. Dok, sebelum kita tutup, dari sini ya kita belajar ya bahwa ya nggak hanya dari bahasan kita dari pandemi ya, Ya. kita belajar banyak hal bahwa kesehatan itu nomor satu Ya, ya. penting. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalaupun harus mengobati tadi ya memang ya nggak murah gitu ya dok. Ya. Ada price gitu. Pesan dokter lah untuk anak-anak muda di luar sana Ya. terkait bagaimana kita memahami bahwa sesehat apa sih kita, harus sesehat apa sih dok gitu. Monggo. Aha. Oke, thank you. Jadi utamanya adalah bahwa tadi kesehatan itu adalah harta yang paling utama. Oke. Jadi jadikan sehat itu sebagai aset kita. Betul. Jaga terus preventif, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Yes. Aha. Jangan menunggu sakit, karena setelah sakit akan banyak masalah akan timbul. Jadi artinya bagaimana kita memaintain kesehatan itu
dengan gaya hidup sehat tentunya. Ya, hindarkan rokok, alkohol, Nah, jangan begadang. betul. Ya, Aduh, olahraga yang baik, makan sehat ya. aduh, you know it well, Doc. Ya, Begadang, makan sehat. Aduh, begadang tuh ya, merokok. ya. Vape pun juga loh, Dok. Betul. Vape itu Sama, no, come sama on. itu. Yes. Ya, jadi healthy lifestyle itu yang penting ya. Oke. Jadi karena begitu kita sehat, kita akan menikmati sehat itu nggak sekarang saja. Yes. Kalau umur panjang kita akan menikmati kesehatan itu setelah usia 50 Betul. tahun. Dan akhirnya kita ya kalau bisa nggak ngerepotin orang lah ya. Ya, betul. Dan nggak ganggu orang, you know, right? Karena kenapa saya bilang nggak ganggu orang? Kalau kitanya nggak sehat, kadang banyak merugikan orang di sekitar juga, Dok, yang ngerokok tadi, yang vape ya. Tapi ya kesehatan itu investasi yang utama. Betul. Ini I don't against those choices ya. Itu kan hak orang, choices orang, sangat personal. Tapi memang yang namanya ngerokok, jangan ngerokok. Makan sehat ya, Dok. Tidur yang cukup. Kalau bisa jam 10 sudah tidur ya. Kalau memang ada tugas ya mau gimana lagi ya, Dok. Tapi Roma Irama udah melarang kan, jangan begadang kan, kecuali ada perlunya. Tapi dokter banyak begadang loh, Dok, kan harus jaga dulu kan waktu koas segala macam. Iya, betul. Oke, Dok, terima kasih sekali atas waktu Mas dan Yuno. insight-nya. Lagi-lagi bahwa kesehatan penting sekali. Nggak bosan-bosan untuk kita mengedukasi masyarakat untuk tetap jaga kesehatan, hidup sehat. Boleh kok makanan yang soto, yang santan, goreng. Ya sekali-sekali. Yes. Dan setelah sehat jangan lupa wisata. Betul sekali. Dan kalau kalaupun harus mendapat penanganan medis, mending di dalam negeri. Iya, betul. Setuju. Semuanya sudah terjangkau ya. Accessible lah ya, gampang lah untuk kita semua bisa mendapatkan layanan medis di tanah air. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini adalah movement yang dijalankan Partai Perindo. Sebenarnya kalau value yang saya akan bacakan ini nggak cuma Partai Perindo, teman-teman. Semuanya anak-anak muda di luar sana memang harus produktif, solutif ya, modern, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nilai-nilai ini tuh bukan cuma miliknya Partai Perindo, tapi semua anak-anak di luar sana, anak-anak muda harusnya juga bisa mengaplikasikan yang tadi, harus produktif, solutif, ya modern lah. Kalau kita bukan kita, siapa lagi coba? Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat ya, yang secara daring bagi warga negara ingin berminat mendaftarkan calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan kabupaten kota, provinsi, DPR RI ya. Untuk mendaftar gampang banget, tinggal ke websitenya ya. Dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungi website di Partai Perindo atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan tadi yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita pilih kira-kira beberapa pemenang masing-masing e-voucher. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Nanti kita umumkan di minggu depan. Terima kasih Dr. Taufik. Sama-sama. Untuk waktu dan juga insight-nya. Sukses untuk program medical dan wellness tourism-nya. Semoga kita jadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Harus ya. Harus dong, Dok ya. Dan tentunya banyak perbaikan, promosi tenaga medis yang lebih baik lagi ke depannya. Semuanya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Dr. Taufik, dan juga terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.